Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah akan membahas tentang akuntansi transaksi salam. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama Zunia Masita, yang kedua Miftahur Rohmah, yang ketiga Muhammad Haji Sofyan, dan yang keempat Regil Safuila Yunikyu. Untuk itu, simak pembahasannya berikut ini. Baik, poin yang pertama, definisi dan penggunaan transaksi salam. Definisi salam sendiri adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, akad salam itu akad jual beli di mana pembayarannya di muka dan barangnya diserahkan di kemudian hari. Kemudian akad salam ini biasanya digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang memerlukan waktu untuk proses produksinya. Lanjut poin yang kedua, yaitu rukun ketentuan dan pengawasan transaksi salam. Rukun transaksi salam ada 3. Yang pertama dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan balik. Yang kedua, barang yang dipesan harus jelas, baik mengenai ciri-cirinya, waktu, dan harganya. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Lanjut poin yang ketiga, yaitu ketentuan syariah transaksi salam. Ketentuan syariah transaksi salam ada 2 macam. Yang pertama, ketentuan mengenai pembayaran, dan yang kedua, ketentuan mengenai barang. Ketentuan mengenai pembayaran ada 3 poin. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik alat bayar tersebut berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayarannya harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dan yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kemudian ketentuan mengenai barang ada 6 poin. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan bersama. Pengawasan syariah transaksi salam. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Yang ketiga, meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Yang keempat, meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. Yang kelima, meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga jual beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah pembeli akhir. Alur transaksi salam. Transaksi dilakukan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait dengan transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Cakupan standar akuntansi salam bagi bank syariah. Akuntansi salam diatur dalam PSAK nomor 103 tentang akuntansi salam. Standar tersebut berisikan tentang pengakuan dan pengukuran baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran salam adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerima barang
pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaiannya kewajibannya, serta tentang penilaian persediaan barang pesanan pada periode pelaporan. Penyajian dan pengungkapan transaksi salam. Lembaga Keuangan Syariah mengungkapkan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Ketentuan penyajian dalam akuntansi syariah pada akad salam adalah sebagai berikut. Pertama, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Ketiga, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Ilustrasi jurnal piutang salam. Bank sebagai pembeli. Yang pertama, pada saat bank memberikan modal salam, jurnalnya debit piutang salam pada kas atau rekening penjual. Kedua, pada saat bank menerima barang dari penjual, ketika sesuai akad, jurnalnya persediaan pada piutang salam. Jika berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah daripada nilai akad, maka jurnalnya debit pada persediaan atau aktiva salam, pada kerugian salam, dan piutang salam. Ketiga, bank tidak menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jurnalnya debit persediaan atau barang pesanan pada piutang salam. Keempat, jika bank membatalkan barang pesanan, maka jurnalnya debit aktiva lain piutang salam kepada penjual atau supplier pada piutang salam. Baik, selanjutnya yaitu jika bank membatalkan barang pesanan tetapi penjual atau salam memberikan jaminan. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam, kas clearing, aktiva lain-lain piutang salam kepada penjual atau supplier, piutang salam. Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam, kas clearing, rekening penjual atau supplier, piutang salam. Pengenaan denda pada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja, yaitu kas, rekening wadiah, dana bajikan. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Jika bank sebagai penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha dalam sebesar modal usaha salam yang diterima. Yang kedua, modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha dalam bentuk kas diukur besar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha dalam bentuk aset non-kas diukur besar nilai wajar. Dan yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Ilustrasi jurnal hutang dalam salam atau bank sebagai penjual. Yang pertama, pada saat bank menerima usaha salam dari pembeli, kas atau rekening pembeli, hutang salam. Pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah pembeli, hutang salam, persediaan atau barang pesanan, pendapatan bersih salam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.